Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, senantiasa kita mengungkapkan puji syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang tidak pernah putus. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan, rahman, iman, Islam. Sehingga dengan nikmat rahmat Allah itulah kita bisa hadir kembali di rumah Allah kita cinta ini untuk memenuhi panggilan Allah, menegakkan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah kiranya dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat tabi'in, sampai kepada umat di akhir zaman yang setia dan tetap mengikuti sunnahnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahmatullah, ibadah salat merupakan ibadah sangat istimewa dan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ibadah salat itu terletak di antaranya tentang penerimaan perintah salat kepada Nabi Muhammad. Itu langsung kepada Nabi tanpa perintah Mekah Jibril, dan di tempat yang sangat jauh di Mekah bumi di Sidratul Muntaha. Wah, itu satu Nabi sedang Isra dan Mi'raj sebagaimana diungkapkan oleh Abbas radhiyallahu anhu. Furatis salah ala Nabi fardhu usrabih khamsina sumanukisat faju ilal khamsa sumanu dia ya Muhammad lalu badira qaila daya wa inna bi kazaham khamsina. Rawa Ahmad dan Nasai dan Tirmizi was-Sahawi. Ibnu Abbas menceritakan telah difardukan, telah diperintahkan secara langsung dari Allah kepada Nabi perintah salat di waktu Nabi Isra dan Mi'raj di Sidratil Muntaha. Ditetapkan di awal kali 50 waktu. Allah yang Rahman, ya Rahim, ya Alim memberikan keringanan, hanya menetapkan hanya 5 waktu saja. Setelah itu Allah memanggil ya Muhammad la nubaddila qaladaya. Ketetapan kau ini kewajiban salat hanya 5 waktu semalam, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Namun kata Allah bahwa yang 5 waktu itu tetap diganja dan nilai 50. Muslimin sidang Jumat yang berbahagia, hadis ini menjelaskan satu-satunya ibadah
perintah yang langsung dari Allah adalah ibadah salat. Dan di tempat yang sangat jauh. Padahal ibadah-ibadah lain diterima perintahnya itu lewat malaikat Jibril. Dan di muka bumi. Inilah satu keistimewaan ibadah salat. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Kenapa Allah langsung mensucikan perintah salat kepada Nabi? Walaupun sesudah itu banyak ayat-ayat Quran yang turunkan Allah malaikat Jibril perintah salat, aqimus shalah itu berulang-ulang kali. Tetapi awal diperintahkan salat itu langsung dari Allah. Salah satu hikmahnya adalah agar Nabi dan umat menjaga melihara ibadah salat ini. Kenapa? Karena dalam melakukan ibadah salat itu adalah banyak gangguan godaan yang akan merusak ibadah kita. Maka di dalam Al-Quran secara khusus perintah ibadah itu dijaga itu salat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Hafizu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah hai orang mukmin salat yang 5 waktu sehari semalam, termasuk dalam salat wusta, yaitu salat subuh atau salat asar. Dan tegakkanlah salat karena Allah semata-mata dalam perasaan khusyuk, khasyian, khusyuk. Kalau kita berisa Al-Quran dan hadisnya, kalimah hafizu, menjaga, memelihara ibadah salat yang banyak ini hanya secara khusus Allah tujukan kepada salat. Bagaimana yang lain mewakili kepada ini? Bukan yang lain tidak dipelihara, dijaga, tetapi saja khusus perisalah Al-Quran. Kalimat hafizu ala salawat tidak kita temui hafizu ala hajj, hafizu al saum, hafizul hajj. Peliharalah ibadah hajimu, ibadah puasamu, ibadah zakatmu, tetapi hafizu ala salawat. Pertanyaannya, apa yang dijaga, dipelihara dan salat kita ini? Ada 2. Pertama, tentang syariatnya, tata cara pelaksanaan ibadah salat itu. Ittiba'ur Rasul. Hadis yang terkenal, engkau kanan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui. Memang pada dasarnya ra'aitumu itu melihat. Yang melihat itu hanya para sahabat dan tabi'in yang masa hidup Rasulullah. Apa artinya ra'aitumuni itu? Berilmu. Bagaimana kita berilmu mengetahui Rasulullah itu salat? Dengan apa bisa mengetahui? Dengan belajar. Secara khusus para ulama menjelaskan yang dipelihara itu adalah rukun dan syarat daripada salat. Karena disinilah letak batal sahnya seorang ibadah salat seseorang itu. Manakala kita melakukan ibadah salat tinggal salah satu daripada rukun dan syarat, ibadah kita ditolak dan batal. Inilah yang kita jaga. Bagaimana jaganya? Pelajarilah, berilmulah kita tentang syarat-syarat sah salat dan rukun. Banyak di dalam kita kurang berilmu, tidak meyakini ilmunya. Padahal ini sangat penting. Di saat kita musalah tadi sudah tercapai dah syarat sah salat. Karena apa? Syarat sah itu merupakan persiapan kita musalat. Ada 5 yang harus kita persiapkan.
Pertama, kalau kita mau salat, sucikan daripada hadas kecil dan besar. Mensucikan di hadas kecil besar adalah dengan berwudu. Hadas kecil berwudu, hadas besar dengan mandi. Kalau tidak ada air tayamum. Kemudian yakinkan kita mau salat, pakaian, badan, tempat salat suci dari najis, tidak ada sedikit pun najis. Apa yang melekat badan kita, mulai pada kopiah, baju, pakaian dalam, bahkan kalau kita salat pakai sepatu. Pernah Rasulullah salat dalam musafir bersama para sahabatnya pakai sepatu. Nabi salat pakai sepatu. Sepatu pun harus bersih dari najis. Tapi apa yang terjadi? Di waktu Rasulullah itu salat bersama sahabat, Rasulullah buka sepatunya. Melihat Rasulullah salat buka sepatunya, para sahabat juga buka sepatunya. Selesai salat, Rasulullah memperhatikan ke belakang, sahabatnya sudah buka sepatu semuanya. Rasulullah bertanya, "Lima halaktum?" Kenapa kalian buka sepatu kalian? Qalu ra'aina khalaqta fa khalaqna. Kami waktu salat tadi Rasulullah, engkau buka sepatu, kami juga buka sepatu kami. Apa jawab Rasulullah? Saya buka sepatu tadi, datang malaikat Jibril menyampaikan kepada saya bahwa di telapak sepatu saya ada najis. Diberitahukan saat itu, karena tidak boleh pakai najis, langsung aku buka. Apa artinya? Apa yang melekat pada kita kalau kita salah, kita benar, tidak ada sedikit pun najis. Sadar tidak, yakinkah kita yang kita pakai itu sudah bersih dari najis? Yakinkah kita dalam salah satu sudah menutup aurat? Yakinkah kita sudah menghadap kita ada masuk waktu? Dan secara khusus dalam khutbah ini saya sampaikan, banyak di antara kita dalam taharah dan berwudu yang tidak sempurna wudunya, yang menyebabkan wudunya tidak sah, salatnya tidak sah. Pernah Rasulullah melihat para sahabat, salah seorang sahabatnya berwudu. Waktu basuh muka sempurna, yang termasuk rukun pada basuh muka, merata air ke basuh muka sampai di bawah mata ini yang diajak Rasulullah. Waktu basuh tangan dari jengkal sampai mata itu merata air dengan digosok. Dan juga yang kanan yang kiri, mengusap kepala merata, mengusap kepala dari muka sampai ke kuku. Hanya ketika basuh kaki, di waktu suruh selesai dia basuh kakinya, tidak kena tumitnya oleh air wudu. Di saat itulah Rasulullah mengatakan, wailul lil aqab minan nar, wailul lil aqab minan nar. Celakalah, menyebabkan dia masuk neraka tumit. Tumitnya masuk neraka, dan itu seluruh badan masuk neraka. Kenapa Ustaz? Disebabkan wudunya tidak sah, menyebabkan salatnya batal. Coba bayangkan kaum muslimin, sedikit aja anggota wudu tidak kena wudu menjadikan batal. Benar-benar kita perhatikan tidak? Yang katakan Rasulullah, isbaul wudu, sempurna kalian akan berwudu. Di antara kita asal-asal aja, basuh muka, asal-asalan basuh tangan. Bagaimana kalau muka tidak kena oleh air wudu? Sama aja apa yang dikatakan Nabi. Tumit tidak kena air, wail. Juga memuka, ini harus hati-hati. Ini yang masih bisa menjaga salat, menjaga wudu yang sempurna.
Kemudian rukun. Yang penting dalam salat yang 3 kali dikatakan rukun salat yang dibagi 3, rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli. Niat kita dalam kita salat, dalam kita berdiri, ungkapkan apa yang kita lakukan. Karena ini pokok daripada sahnya ibadah kita. Rukun qauli disebutkan ucapan 5, membaca Al-Fatihah, membaca takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat, salawat, dan salam. Dan yang 7 sifatnya rukun fi'liyah. Yang sifat fi'liyah itu disangkutkan semua dengan tumakninah. Inilah diantara ada seorang sahabat yang salat tidak ada tumakninah, dan diperintahkan Rasulullah salat sampai 3 kali dia salat, baru dia mengaku, saya tidak berilmu tentang salat ya Rasulullah, ajarkan kepada salat. Maka Rasulullah salat bahwa yang penting sekali dalam tiap rukun daripada perbuatan itu ada tumakninah. Berdiri tumakninah, rukuk tumakninah, yang tidak tumakninah, sujud tumakninah, bertenang. Tidak salat bergegas salat coto ayam, nukatu urat. Ada sementara ada yang seperti itu. Ini merusak ibadah salatnya. Dijaga betul rukun salat. Yang menyebabkan tidak dijaga rukun ini tidak sempurna, menyebabkan salat kita rusak dan batal. Yang kedua yang dijaga, dipelihara, kekhusyukan kita dalam salat. Dalamnya tadi waqumu lillahi qanitin, kamu tegakkan salat dengan penuh kekhusyukan. Khusyuk mukakan roh jiwa daripada salat. Kalau rukun dan syariat itu merupakan badan, jasad daripada salat itu, dan rohnya adalah khusyuk. Baru seseorang dikatakan hidup, ada jasad, ada roh. Salat kita itu hidup, apa hidupnya itu berpengaruh, bisa membentuk manusia yang sempurna. Dengan salat menjadi orang yang baik, salat yang saleh menjadi orang yang saleh. Jadi salat yang saleh itu akan menjadikan, kalau dia salat masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, ini salatnya bermasalah. Dan kita di akhir zaman, isyarat dalam Quran dalam surat Maryam ayat 59, Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u shalah wa tabu'u syahawat fa sawfa ghayr qauna ghayya. Sepeninggalan rasul-rasul, sepeninggal nabi-nabi, umat yang ditinggalkan oleh nabi rasul itu, penyakit umat di akhir zaman itu apa? Ada'u shalah. Apa indikator orang ada'u shalah? Wa tabu'u syahawat. Dia tetap melaksanakan salat, tapi tetap bergados, tetap melakukan maksiat, fahsyat, dan mungkar. Ini adalah orang yang menyia-nyiakan salat, ada'u salah. Jadi berapa lama kita sudah tinggalkan Rasul? Sudah 14 abad, 15 abad. Mungkinkah terjadi pada kita sekarang ini? Kita sudah salat, dan zaman sekarang yang kita lihat masyarakat kita rajin salat, tapi maksiat pun rajin juga. Di mana letak masalahnya ini salatnya? Itu yang saya katakan salat yang tidak mempunyai jiwa roh. Jadi salat yang ini yang dijaga, dipelihara. Dan khusyuk itu tidak saja dalam salat, sampai kita selesai salat tetap dalam keadaan apa yang khusyuk. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah 46, orang yang khusyuk alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu kata Allah, orang selalu bersama Allah, liqa, menghadirkan Allah, asma'nya, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, yang alim,
segala aktivitas lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihannya dalam salat, merasakan dia bersama Allah, berdialog dengan Allah, mengungkapkan karena dia masa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tercapai apabila dia yakin akan mati. Orang yang khusyuk meyakinkan bahwa dia dalam beribadah ini ibadah saya yang terakhir. Pernah Nabi pesan kepada seorang sahabat bernama Abu Ayyub, karena Abu Ayyub ini salat masih diganggu oleh setan. Kemana dia dicabut? Kata Rasulullah, kalau ingin khusyuk apa? Iza salaita fasalli salatan muwadda'in. Kalau kian kita bisa khusyuk merasakan bersama Allah selalu, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, coba di saat kau akan salat, ini salat saya yang terakhir. Apa artinya? Saya akan mati dan ini ibadah saya terakhir. Kalau kita meyakini setiap kita salat sekarang ini Jumat saya yang terakhir, ini salah satu memotivasi kita agar kita khusyuk dalam salat, termotivasi dalam keadaan khusyuk dalam salat. Jadi inti khusyuk apa? Zikrullah, selalu ingat Allah, selalu menghadirkan Allah dalam aktivitas kita. Inilah yang salat yang bisa tanhani fasya'ul munkar. Aqimis salah, inna salatan munkar, wala zikrullah akbar, innallaha yang mata sunaun. Tegakkan salat sehingga salat bisa mencegah fasa. Salat yang mana? Salat yang zikrullah. Itulah yang pengaruh yang besar yang bisa mencegah orang fasad dan munkar. Inilah jiwa daripada salat yang banyak kita lalaikan. Oleh sebab itu kaum muslimin, dan khutbah yang singkat ini, marilah kita jaga salat dan jangan sampai kita sia-siakan, karena mencelakakan kita. Orang yang menjaga salatnya, maka hidupnya bahagia dunia akhirat, dan bahkan ibadahnya akan menjadi baik kalau salatnya baik. Akhir daripada khutbah ini kita bacakan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Awalu ma yuhasabu min abi min amalin as-salah. Iza saluhat salu amalu, wa iza fasadat fasada su'amal. Yang pertama kali setiap ibadah seorang hamba akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tetapi apa yang dilakukan salat? Apabila salatnya saleh, maka dia menjadi orang yang saleh. Salwa kalimatnya. Apa yang saya tadi itu? Yang menjaga salat rukun dan syaratnya dan menjaga kekhusyukan dalam salatnya. Itu salat yang salwa. Apa akibatnya, pengaruhnya? Kata Rasulullah SAW, dia akan menjadi orang yang saleh, yang sehat, yang berkualitas tinggi. Tapi manakala waiza fasadat fasada sairu amali, apabila salatnya fasad, tidak menjaga rukun dan syaratnya dan tidak menjaga kekhusyukannya dalam salat sampai dia salat tetap khusyuknya, maka akibatnya apa? Celakalah dirinya dan celaka pula ibadah-ibadah lain. Jadi salat merupakan barometer baik buruknya ibadah kita. Lihat kepada salatnya. Marilah kita evaluasi. Sudah sekian tahun kita salat nih, sudah 70 tahun. Apa pengaruhnya kepada kita? Berhenti tidak kita? Sudah stopkah kita dari perbuatan masyarakat? Sudah bergunakah kehidupan kita untuk masyarakat kita ini? Aku lihat Alhamdulillah wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala kulli halaqin ya musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimina muslimat wa mu'minina wa mu'minat al ahya minhum amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas samiul alim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa ital qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.